Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada Umi Sarahulan SAD MPD selaku pengasuh rumah Quran Al-Hafiz. Semoga beliau dan keluarga senantiasa Allah limpahkan kesehatan, keberkahan, yang dilancarkan segala urusannya, dikabulkan doa-doanya beserta hajat-hajatnya beliau beserta keluarga. Saya ucapkan juga ahlan wa sahlan kepada seluruh peserta kajian Rumah Quran Al-Hafiz, semoga senantiasa Allah sehatkan pula. Baik, segala puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah ya, Allah masih melimpahkan kesehatan kepada kita semua pagi ini. Allah masih limpahkan kita waktu luang, dan yang paling penting ya, yang sering saya ulang-ulang, Allah limpahkan hidayah, mungkin karena hidayah itu mahal gitu. Hidayah itu tidak Allah kasih ke semuanya gitu, hanya orang-orang yang Allah pilih gitu untuk mendapatkan hidayah gitu. Hanya orang yang Allah pilih, insan-insan pilihan gitu ya, agar orang tersebut semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'innya, insya Allah sampai kepada kita semua sebagai umat pilihan ya, yang senantiasa berusaha untuk tetap taat mengikuti ajaran serta jejak langkahnya. Baik, tidak panjang kalam ya. Mari kita sama-sama buka acara kajian kita pagi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insya Allah untuk acara selanjutnya ya, untuk menambah keberkahan kajian kita pagi ini, insya Allah tilawah Al-Quran. Ini Afwan tilawahnya surat apa Mi? Surat Al-Imran ayat 159 sampai 164. 159 sampai 164 ya Mi ya, Pak? Ya. Baik, untuk yang di Al-Quran pojok ada di halaman 71 ya, insya Allah. 159 sampai 164 di halaman 71. Baik, untuk tilawahnya boleh Kak Dita, boleh minta tolong, sedang on Kak? Iya, Ustazah. Ya, baik. 159 ya, Ustazah. Ya, 71. Surat Al-Imran ayat 159 sampai 164. Baik, untuk acara selanjutnya tilawah Al-Quran yang insya Allah akan disampaikan oleh Kak Nita Aprilia, surat Al-Imran ayat 159 sampai 164. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده
وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. Baik, syukran kasiran ya kepada kita yang telah membacakan tilawah Al-Qur'annya. Saya ucapkan jazakumullah juga ya Kak ya sudah fasilitasi kajian pagi ini ya dalam meminjamkan Zoom-nya. Semoga menjadi pahala jariah untuk Kanita ya. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti insya Allah ya, acara yang senantiasa kita tunggu bersama-sama setiap pekannya. Kajian Tadabbur Al-Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 159 sampai 164 insya Allah yang akan langsung disampaikan oleh Umi Sarahulan SAG MPD selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Kepada beliau waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilillahi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah ya akhwati fillah rahimakumullah. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali ya di Zoom, masih online ya. Semoga Allah memberikan kepada kita semua nikmat iman ya, senantiasa nikmat Islam, nikmat sehat ya, nikmat untuk selalu bersyukur gitu ya pada Allah atas semua nikmat dan nikmat yang paling utama tentunya dan nikmat iman ya. Semoga Allah takdirkan kita semua husnul khatimah insyaallah. Baik ya. Syukuran jazakillah khair kepada Denita Aprilia ya yang sudah senantiasa menyediakan waktunya, Zoom-nya ya. Kemudian tilawah Masya Allah. Pahalanya banyak banget nih Kak Nita nih ya. Alhamdulillah ya. Semoga dikasih keberkahan oleh Allah senantiasa ya insya Allah. Untuk Ustazah Risma juga semoga Allah sehatkan selalu, mudahkan segala urusannya ya, karena banyak membantu RI, membantu akhwat fillah semua untuk tetap bersama Al-Quran ya, rajin mengingatkan untuk beristighfar, bersolawat, setoran hafalan gitu ya, Masya Allah. Beruntunglah kalian semua ya masih bertemu dengan Ustazah Risma gitu ya. Masih ada yang ngejar-ngejar ya, masih ada yang nagih-nagih untuk setoran hafalan ya, Masya Allah ya. Ini adalah keberkahannya dari Allah untuk kita semua, Alhamdulillah. Baik ya, untuk hari ini kita akan membahas, mengkaji, mentadaburi surat Al-Imran ayat 159 sampai 164 yang tadi sudah dibacakan oleh Tinita ya. Ini temanya tentang akhlak dan beberapa sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat yang 159 ini kita sering mendengar ya, insya Allah. Maka berkat rahmat Allah
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Insya Allah, ini ayat ini luar biasa ya. Memberikan pendidikan kepada kita semua, pengajaran kepada kita semua, bagaimana akhlak kita sebagai seorang muslimah, ya, sebagai seorang daiyah, ya, yang mengajak manusia kepada Allah, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya, suri tauladan kita, bagaimana Rasulullah bersikap kepada kaumnya, ya. Maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi lemah lembut itu karena rahmat dari Allah. Ya, jadi kelemah lembutan itu ya sepertinya setiap orang suka diperlakukan lemah lembut ya. Ada nggak orang yang lebih memilih lebih suka dikasarin gitu? Nggak, saya nggak suka dilemah lembutin, maunya saya dikasarin aja gitu. Kayaknya nggak ada ya. Sekasar-kasarnya orang gitu kan, sepenjahat-penjahatnya orang gitu ya. Itu dia pasti suka dengan kelemah lembutan. Ya, dan ternyata lemah lembut itu Allah yang kasih gitu. Didatangkan dari Allah gitu. Karena tadi rahmat dari Allah, ya, Nabi Muhammad itu bisa berlaku lemah lembut. Ya, mungkin kalau mengikuti hawa nafsu, ya maka ya Rasulullah kan dilemparin batu, dilemparin, ditaruhin kotoran, ya, kemudian dikeroyok, dicaci maki, dizolimi dan sebagainya gitu ya. Kalau menuruti hawa nafsu udah gitu kan. Ketika Rasulullah hijrah ke Taif ya, ke Ethiopia, yang Rasulullah ditimpukin pakai batu sampai berdarah-darah gitu ya, sampai giginya patah gitu kan. Sampai malaikat juga sudah menawarkan ya, ini apa mau ditebalikin aja gitu ya, apa kaum ini udah ditebalikin udah selesai gitu ya. Tapi Rasulullah tidak seperti itu gitu. Tapi Rasulullah memaafkan, jangan ya. Mereka berlaku seperti itu karena mereka tidak tahu gitu. Masya Allah gitu ya. Kita bisa nggak ya gitu ya, ketika kita nih ketika kita menyampaikan, mengajak kepada kebaikan, menyebar kebaikan sebanyak-banyaknya, berlaku baik pada semua orang, kemudian responnya orang itu kan nggak selalu menerima dengan baik ya. Ada yang menerima dengan baik, ada yang malah menyerang, ada yang malah memfitnah, ada yang tadi malah membalasnya dengan kejahatan gitu kan. Terus gimana nih responnya kita gitu kan ketika itu ya. Tapi di situ Rasulullah responnya berlaku lemah lembut karena rahmat dari Allah. Masya Allah. Ya, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Ya, jadi kalau Rasulullah itu keras, kasar, ya pasti orang lari gitu. Ya, tapi karena Rasulullah itu menyampaikan ya risalah Islam sebagai rahmatan lil alamin, ya, sebagai rahmat untuk alam semesta, Masya Allah gitu ya. Rasulullah bersikap lembut. Tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka. Tuh, Masya Allah ya. Orang yang Rasulullah udah ditimpukin, udah ditaruhin kotoran, udah dicaci maki, difitnah gitu ya, diludahin gitu segala macam. Maafkan gitu ya, disuruh maafkan ya. Kan tentu bukan suatu hal yang mudah ya. Kita kan juga manusia biasa yang pasti punya perasaan ya. Rasulullah sendiri juga punya perasaan gitu kan. Bukannya kebal rasa gitu. Rasulullah sendiri merasakan ya, sedih, sakit,
ya. Rasulullah sendiri merasakan itu semua. Tapi sama Allah, maafkanlah, ya, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka tuh, masya Allah ya. Udah kita maafin, terus kita disuruh Allah untuk memohonkan ampun untuk mereka. Ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Ya, mereka kayak gitu karena mereka nggak tahu gitu. Ya, maafkan, mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu ya, dalam urusan dunia. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal ya, bertawakal, berserah diri ya. Ketika sudah kita bertekad sesuatu ya, maka berserah diri kepada Allah. Kita udah usaha, kita kemudian kita akhirnya harus bertawakal ya kepada Allah. Nah, di situ ya kita melihat sekarang Umi melihat ya, masya Allah, Allah sudah memberikan hidayah pada orang-orang yang banyak gitu ya. Dan Umi senang sekali gitu melihat bagaimana perubahan orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah gitu. Yang tadinya keras, kasar gitu. Ya, kemarin tuh ada yang pegulat ya, pegulat yang masuk Islam itu, pegulat dunia orang Austria ya, yang kasar, keras gitu kan. Ya, apa sih, bukan sekedar pegulat, apa ya, yang berantem gitu ya, berantem abis-abisan gitu ya, kayak berantem. Kemudian dapat hidayah Allah gitu, mendapatkan hidayah Allah ya, dan itu jadi berubah gitu, yang tadinya kasar gitu kan, itu mendapatkan sentuhan iman gitu ya, jadi lembut gitu ya. Istrinya pun tuh sampai nangis ya terus karena istrinya kan paling tahu ya perubahan suaminya ya, bagaimana suaminya dari kasar kemudian mendapatkan hidayah iman gitu kan, mendapatkan hidayah dari Allah gitu, itu jadi lembut, masya Allah ya, luar biasa gitu ya, betapa Allah itu bisa merubah, membolak-balikan hati seseorang itu terserah Allah gitu ya, dengan mudahnya. Orang yang tadinya keras, kasar, kemudian mendapatkan hidayah iman, terus dia berubah jadi lembut tuh, insya Allah. Maka di sini Allah mengajarkan kepada Rasulullah dan kepada kita semua agar bisa berlaku lemah lembut. Kenapa ya? Untuk Allah ya, bukan karena mungkin kalau ngikutin emosi kita, ngikutin nafsunya kita tuh pengen bales aja gitu kan, boleh bales ya gitu. Pengennya kita bales, kita orang kasar kita kasarin lagi, orang galak kita galakin lagi gitu ya, orang zolim kita zolimin lagi gitu kan. Tapi ternyata kata Allah kalau kita kasar ya, maka apa namanya mereka akan lari gitu, mereka akan lari dari sekitar kita ya. Maka justru yang diajarkan oleh Allah adalah maafkan ya, masya Allah. Dan itu mungkin bukan suatu hal yang mudah gitu ya, tapi ternyata memaafkan itu justru untuk kesehatan diri kita sendiri loh ya, untuk kesehatan jantung kita sendiri gitu, kolbu kita ya, untuk kebersihan kolbu kita sendiri. Ketika misalnya ada orang yang menyakiti kita terus kita tersinggung, ya Allah dia bicaranya seperti itu, maafin gitu ya, selesai itu, jadi kita nggak jantungan gitu ya. Ya, kadang kalau misalnya kita kesel, kok dia ngomongnya seperti itu, terus kita pikirin ya, kita jadi nggak bisa tidur, nah, kan yang sakit kita sendiri ya gitu kan, yang rugi kita sendiri ya. Mungkin orang tadi dia udah tidur nyenyak, udah lagi makan bakso enak gitu kan ya, udah makan mie ayam pakai es teler gitu ya, enak banget ya. Sementara kita yang tersinggung gitu kan, sakit, nggak bisa tidur gitu kan. Nah jadi makanya Allah mengajarkan kepada kita semua maafkanlah ya. Dan mungkin memang itu bukan suatu hal yang mudah, tapi ketika kita sudah melatihnya gitu ya, udah terbiasa gitu kan, ya alhamdulillah ya. Dan itu apa namanya menyehatkan diri kita sendiri ya. Jadi memaafkan itu bukan untuk orang lain ya, tapi memaafkan itu adalah untuk diri kita sendiri ya, keuntungannya. Maafkan terus doakan, bisa nggak gitu kita, ada orang kita berbuat baik padanya, kemudian kita dibalas dengan keburukan,
kita maafkan, ya, terus doakan. Tuh, Masya Allah. Ya, tapi itu keuntungannya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang itu, bukan. Kalau ukuran manusia mungkin, iya enak aja dia udah nyakitin saya, gitu ya. Masa mau dimaafin, terus kita mau doain dia untuk baik gitu, biar diampuni Allah. Yang ada juga kebanyakan orang mendoakan keburukan ya. Oh gitu ya. Udah semoga nanti dibales gitu sama Allah gitu ya. Mungkin orang kebanyakan doanya seperti itu gitu. Tapi di sini justru Allah mengajarkan kepada kita semua, satu, maafkan dan mohonkan ampunan untuk dia, Masya Allah. Ya, jadi dia orang-orang nggak baik sama kita, ada orang ngezolim sama kita, maafin, terus kita doain, ya Allah ampuni dia gitu, ya, Masya Allah. Ya, jadi ini adalah akhlak ya yang diajarkan Rasulullah, ya yang diajarkan oleh Allah kepada Rasulullah, ya, dan menjadi tuntunan buat kita semua, ya, contoh bagi kita semua, suri tauladan bagi kita semua, bagaimana kita menyikapi mat'u, ya, orang-orang yang kita ajak kepada Allah, ya. Nah, jadi berlatihlah untuk bersikap lemah lembut, ya. Mungkin kalau yang tadinya nggak biasa, oh saya biasa keras, saya biasa, saya memang orangnya begini keras gitu ya, bisa, ya. Tadi dengan rahmat dari Allah, ya. Jadi kelemah lembutan itu datangnya dari Allah karena rahmatnya Allah, ya, karena Allah itu sayang sama hambanya, maka tadi di sini Allah katakan, ya, maka berkat rahmat Allah engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Jadi kelemah lembutan itu adalah rahmat dari Allah. Ya, jadi kalau kita memiliki sifat berhasil nih kita melembutkan diri kita gitu ya, kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, kepada keluarga kita, ya, kepada tetangga kita, kepada siapa saja yang kita temui gitu ya, maka itu ketahuilah bahwa itu adalah rahmat dari Allah, ya, bukan atas dasar kemampuan kita sendiri, bukan karena kehebatan kita gitu ya, tapi itu semua adalah rahmat dari Allah, ya. Dan di sini di akhir ayat Allah katakan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertawakal, ya. Jadi ketika kita sudah menetapkan suatu tekad ya dalam suatu urusan, ya, urusan itu urusan peperangan dan hal-hal duniawi lainnya, ya, di sini keterangannya seperti urusan politik, ekonomi, kemasyarakatan dan lain-lain, ya. Ketika kita sudah menentukan tadi ya dalam hal-hal urusan dunia, jadi ada hal-hal yang tidak bisa didiskusikan, ya, seperti hal ibadah, sholat 5 waktu itu udah nggak bisa didiskusikan lagi, ya. Boleh nggak sholat subuhnya saya 4 rakaat, nanti zuhur 2 rakaat, nah gitu. Soalnya kalau subuh saya waktunya masih luang, tenaganya masih kuat, ya. Kenapa nggak 4 rakaat aja gitu? Nggak apa-apa deh, subuh saya 8 rakaat juga masih kuat gitu ya. Tapi kalau zuhur itu lagi sibuk-sibuknya, ya. Kalau zuhur lagi sibuk, terus jam istirahatnya pendek, misalnya buat yang kerja ya, yang jaga di toko apa segala macam gitu kan, itu lagi sibuk-sibuknya jam 12. Buat waktunya harus dibagi untuk makan, untuk sholat, untuk istirahat, nanti kerja lagi jam 1 gitu kan ya, biasanya. Yang orang kerja kantoran gitu, atau yang kuliah ya. Boleh nggak begitu? Nggak boleh, ya. Dalam hal ibadah, mahdoh, ya, itu udah tidak boleh didiskusikan lagi, udah begitu, ya, nggak ada pilihan ya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Jadi untuk hal-hal yang ibadah yang seperti itu udah nggak bisa didiskusikan lagi. Tapi kalau urusan dunia, di sini Allah memerintahkan kepada kita untuk wasyawirhum, ya, bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Ya, jadi untuk urusan dunia, politik, ekonomi gitu ya.
Itu masih bisa, makanya ada istihad ulama, ya, ada istihad ulama, ya, apa namanya, seperti misalnya boleh nggak sesar, ya, boleh nggak KB, mungkin kalau dulu belum ada, terus KB yang sekarang bagaimana, ya, nah, itu wasyawirhum fil amr, jadi boleh bermusyawarah, ya, nanti dihitung bagaimana banyak mudaratnya atau banyak maslahatnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga dalam urusan ekonomi, dalam urusan politik, ya, dalam urusan bermasyarakat, maka wasyawirhum. Nah, itu boleh dimusyawarahkan. Nah, tapi ketika sudah musyawarah, terus sudah mufakat, sepakat, tawakal kepada Allah. Ya, berserah diri kepada Allah, ya. Karena Allah mencintai orang yang bertawakal, ya, seperti itu. Kemudian di dalam ayat yang 160 yang artinya ya, jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu, ya, atau tidak memberi pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Insyaallah. Ini adalah ayat-ayat yang menguatkan kita, ya, menguatkan kita. Kalau Allah sudah menolong kita, itu nggak akan ada yang bisa mengalahkan kita. Ya, jadi kalau sudah Allah tolong, nggak ada lagi, ya, yang bisa mengalahkan. Dan begitu juga sebaliknya, kalau Allah biarkan, ya, terus siapa lagi yang mau nolongin kita? Nah, jadi segala bentuk kebaikan, pertolongan yang kita peroleh selama ini, ya, itu semuanya atas izin Allah. Semuanya itu atas keinginan Allah. Ya, memang Allah ingin menolong kita, ya, dari arah mana saja. Dari tentara-tentaranya Allah yang Allah kirimkan, mungkin dari anak kita, mungkin dari pasangan kita, mungkin dari tetangga kita, mungkin dari saudara kita. Itu adalah tentara-tentaranya Allah, ya, atau dari malaikat langsung misalnya yang tidak terlihat, ya. Nah, gitu. Malaikat kan penolong orang-orang beriman. Ya. Pertolongan Allah itu, ya, melalui malaikat-malaikat yang bertugas, ya. Memang kan setiap manusia itu ada malaikat penjaganya, ya. Dan itu semua atas izin dari Allah, karena Allah memang ingin menolong kita. Jadi yakinkan dalam diri kita bahwa Allah adalah satu-satunya penolong kita, gitu ya. Oleh karena itu kita mintanya sama Allah, gitu. Cukup kita minta sama Allah, ya Allah. Minta kita berdoa, minta sama Allah. Kalau mintanya sama manusia kan nanti kita kecewa, ya, karena kita nggak tahu nanti Allah mau nolongnya kita tuh dari sisi yang sebelah mana, dari arah kanan apa dari arah kiri, apa dari tetangga, apa dari orang jauh, gitu ya. Kita nggak tahu, kadang kita lagi butuh, mungkin tetangga kita nggak bisa nolongin kita, tapi ternyata orang jauh yang udah lama nggak ketemu, tiba-tiba muncul dan menolong kita, misalnya. Ya, itu karena Allah menginginkan, Allah menolong kita, ya, ingin menolong kita. Dari arah mana saja, dari siapa saja, kadang kita nggak tahu, gitu. Kita nggak tahu dari, tiba-tiba kenapa ya Allah pertemukan saya dengan dia, padahal nggak kenal, gitu ya. Tapi tiba-tiba tuh Allah mempertemukan kita dengan seseorang di mana seseorang itu ternyata adalah jawaban dari doa-doa kita selama ini, gitu. Ya, kita berdoa sama Allah, ya Allah berikan aku jalan keluar ini, ya Allah berikan aku solusi, gimana caranya ya Allah, gitu ya. Udah berserah diri kepada Allah. Terus nanti Allah pertemukan kita tuh, ya, sama orang yang kita nggak kenal, ya, mungkin kita nggak kenal, mungkin kita nggak, siapa kok tiba-tiba ketemu sama dia dan dia bisa menolong kita, Masya Allah. Itu kalau bukan karena Allah yang menginginkannya, kayaknya nggak mungkin, gitu, ya. Jadi nanti kita ya Allah, ya, kenapa ya kalau pertemukan dia, ternyata, ya, dia menolong, ya, adalah jawaban dari doa-doa kita selama ini, ya. Masya Allah, seperti itu, ya, betapa Allah itu maha baik kepada kita, ya. Jadi kita kadang manusia itu kan kita berpikir, siapa lagi yang mau nolongin kita, ya, kanan nggak bisa, kiri nggak bisa, keluarga nggak bisa, gitu ya, misalnya, ya.
teman-teman yang kita kenal nggak bisa, ya udah deh gitu ya. Nah itu kan kadang pikiran kita sempit ya, kita akan ditolong oleh orang-orang yang kita kenal saja misalnya. Ya, padahal ternyata pertolongan Allah itu sangat luas ya. Allah memberikannya kepada siapa saja Allah inginkan. Ya. Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Ya, sekali lagi. Jadi kita tawakalnya kepada, berserah dirinya kepada Allah aja. Nanti terserah Allah mau menurunkan pertolongannya itu dari mana, dari siapa gitu ya. Kita nggak tahu gitu. Ya, tapi kita usaha, terus kita tawakal, berserah diri kepada Allah gitu. Ya, kita yakin bahwa Allah satu-satunya penolong kita gitu ya. Nanti Allah akan kirimkan tuh tentara-tentaranya gitu ya, pasukan-pasukannya gitu. Nanti Allah datangkan gitu, ya Allah akan datangkan dari arah mana saja kita nggak tahu. Kita bahkan mungkin nggak kenal, kok bisa sih dia nggak kenal gitu ya, mau nolongin saya gitu, padahal kita nggak kenal, ya. Tapi karena pertolongan Allah, ya maka orang-orang itu hatinya tergerak gitu ya untuk menolong kita. Di ayat 161, dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Ya, barang siapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Ya, nah, di sini Allah ingin mengajarkan kepada kita semua untuk amanah, tidak khianat, ya. Karena memang harta rampasan perang, harta dunia itu menyilaukan mata. Ya, banyak orang yang tertipu. Ya, bayangkan mungkin tadinya nggak punya apa-apa gitu ya, rumah masih ngontrak, ya. Tiba-tiba diberikan tawaran-tawaran dunia yang memukau gitu ya. Terus abu-abu gitu, ini antara halal apa haram gitu ya. Nah, itu banyak yang kemudian akhirnya terlena, ya, akhirnya berkhianat kepada Allah tentang harta rampasan perang. Ya, jadi banyak orang-orang yang ya terpukau gitu ya, nggak punya, terus melihat emas, melihat permata, ya, itu menggoda iman gitu ya. Jadi kalau sekarang mungkin kalau yang tadinya nggak punya apa-apa, terus kemudian diberi dunia gitu ya, kita dikasih fasilitas nginep di hotel, ya, tapi dengan syarat gitu ya, dengan syarat misalnya harus mendukung yang lain gitu kan, harus mendukung tokoh-tokohnya yang tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya misalnya. Tadi dikasih fasilitas mobil, rumah, di hotel gitu kan, tapi harus pilih si A ya, harus pilih si B ya misalnya, ya. Tapi dengan iming-iming tadi ya, semua fasilitas yang diberikan gitu. Nah itu banyak yang nggak kuat loh, ya. Disitulah kan ujian keimanannya gitu. Ya Allah, gimana ya? Yang mana nih gitu ya? Padahal di rumah lagi nggak punya beras, mungkin ya. Anak lagi nangis nggak punya susu, gitu kan ya? Nah, itu kan ujian keimanan. Nah, gimana nih ya? Pilih yang mana ya? Kalau imannya nggak kuat, ya itu akan berkhianat tuh. Ya, akan berkhianat, siapapun bisa ya, gitu ya. Ketika imannya lagi futur, gitu ya, imannya lagi futur, lagi lupa, gitu kan ya. Tadi desakan ekonomi, ya dan sebagainya, dikasih tawaran-tawaran seperti itu, ya akhirnya tergoda. Ya, tergoda. Nah, itu namanya berkhianat, ya. Kalau dulu dalam peperangan harta rampasan perang ya. Kalau sekarang ya seperti itu ya cobaannya. Nah, cobaannya seperti itu, dikasih tawaran-tawaran dunia. Ya, nginep di hotel,
kasih fasilitas, ya, mobil, rumah dan sebagainya, tapi harus pilih A, harus mendukung si A gitu ya misalnya. Itu. Iya. Kalau misalnya zamannya Firaun mungkin seperti itu ya, dikasih fasilitas tapi harus pilih Firaun gitu ya. Dikasih fasilitas tapi harus pilih Firaun ya. Firaun tidak semuanya jelek ya. Firaun yang terakhir tuh yang nggak baik ya, yang Ramses II ya, itu ya, yang sampai sekarang masih ada jasadnya ya, dibalsemkan itu. Ya jadi dikasih fasilitas tapi pilih Firaun gitu misalnya. Ya seperti itu. Banyak yang tergoda, banyak yang kemudian ya udahlah gitu kan, karena nggak kuat lapar dan sebagainya. Maka adakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah dan tempatnya di neraka jahanam? Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Sini Allah ingin mempertanyakan kepada kita, nah, coba apakah sama ya orang yang mengikuti keridhaan Allah sama orang yang kembali membawa kemurkaan dari Allah? Dan tempatnya di neraka jahanam, nah itulah seburuk tempat kembali ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, kita berlindung kepada Allah. Tentu tidak sama orang-orang yang mencari ridhonya Allah ya dengan orang-orang yang mendapatkan kemurkaan ya. Kita mungkin kita akan tadi ya diuji dengan dunia, diuji dengan segala macam fitnah, segala macam ya. Tapi yang kita cari apa? Dipertanyakan lagi. Yang kita cari adalah ridhonya Allah. Benar nggak kita cari ridhonya Allah? Ya pasti kan diuji gitu ya. Benar nggak yang kita cari ridhonya Allah? Ya, apa kamu pengen ini kali dunia? Gitu. Kan kamu pengen punya rumah, kamu pengen punya kendaraan, kamu pengen punya anak, pengen punya ini segala macam. Nah yang kita nanti diuji kan itu dari semuanya. Benar nggak yang kamu cari itu ridhonya Allah? Ya, jadi kita koreksi lagi. Oh iya ya, yang kita cari kan ridhonya Allah. Yang penting Allah ridho. Ya, mungkin kadang pasangan kita nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Gak apa-apa, yang penting Allah ridho gitu. Ya, kita berbuat baik bukan karena manusia, ya, tapi karena Allah. Mungkin anak-anak kita kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Ya udah kan kita harus berbuat baik kepada anak-anak kita gitu kan, karena Allah, karena yang kita cari itu ridhonya Allah. Yang penting Allah ridho gitu. Jadi yang selalu kita tanyakan itu adalah Allah ridho apa enggak ya gitu ya. Allah ridho apa enggak nih sama kita ya. Yang selalu kita tanyakan itu terus gitu, Allah ridho enggak ya, Allah ridho enggak ya, gitu ya, dari setiap aktivitas kita yang kita tanyakan itu. Kemudian kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah ya, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan ya. Jadi kedudukannya itu di kedudukan kita itu bertingkat-tingkat ya. Nah, ada yang level 1, level 2, level 3, level 4, level 5 terus gitu ya. Sesuai dengan amal soleh kita ya, dan keikhlasan kita tadi, keridhaan kita. Kemudian dan Allah melihat apa yang kita semua kerjakan gitu ya. Ada CCTV-nya Allah ya, 24 jam ya, sehari 24 jam insyaallah ya. Kalau kita semua menyadari adanya CCTV-nya Allah gitu ya, pasti kita akan lebih hati-hati ya berbuat, ketika kita berbuat, ketika kita berbicara gitu kan, karena apa? Ada Allah yang selalu memantau kita. Ya, ada Allah yang selalu melihat aktivitas kita semuanya. Ya, ada Allah yang selalu mengawasi kita ya. Insya Allah ya. Dari mulai kita bangun tidur, kita ke kamar mandi, kita keluar, kita ngapain, kita sholat, kita tilawah, kita berjalan, ya kita bangunin anak-anak misalnya, kita ke dapur masak, jadi kalau ibu-ibu ya, kita nyuci, kita
nyapu, bersih-bersih segala macam, beres-beres rumah, itu Allah lihat semua gitu. Atau yang belajar menuntut ilmu gitu ya, datang ke kampus, itu Allah lihat semua. Atau yang kerja, Allah lihat semua. Jadi kalau orang-orang beriman itu mereka yang sudah ada CCTV-nya Allah, udah nggak butuh CCTV-nya manusia lagi gitu. Kenapa? Karena memang kita sudah terbiasa dengan CCTV-nya Allah. Ya, kita sudah terbiasa untuk berhati-hati. Ya, karena kita selalu ada dalam pantauan Allah. Ya, dimanapun, kapanpun ya. Kemudian di ayat 164, sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, menyucikan jiwa mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya, di dalam ayat ini, insya Allah ya, Allah telah memberi karunia kepada orang beriman ya ketika Allah mengutus Rasul. Nah tuh, masya Allah ya. Jadi kalau ada orang, ya kalau sekarang, kalau dulu Rasul ya orang. Tapi kalau sekarang tuh dai, ustadz, ustazah ya. Jika misalnya kita ketemu seorang dai ya, kita diajak kepada Allah, kita diingatkan oleh ustadz, ustazah, diingatkan kepada Allah, itu adalah karunia buat kita, karunia Allah itu. Ya, makanya gue senang banget ya ketika lihat orang-orang yang mendapatkan hidayah gitu ya, itu benar-benar kelihatan banget bagaimana Allah memberikan karunia gitu kan kepada mereka yang baru dapat hidayah, kemudian berubah gitu kan, dari yang tadinya kasar, yang akhlaknya tidak baik, kemudian berubah jadi baik gitu kan, jadi lembut gitu, jadi baik gitu kan, jadi tawadu misalnya. Itu ketika mereka sudah mendapatkan sentuhan iman ya. Nah, dan yang mempertemukan mereka dengan orang-orang ustadz, ustazah, dai, daiyah itu adalah Allah, karena itu adalah karunia dari Allah ya. Sama, jadi kita bersyukur ketika kita masih berkumpul dengan orang-orang yang soleh, solihah gitu ya. Kita masih dengan semua kekurangan yang kita miliki, dengan semua keterbatasan yang kita miliki, dengan semua dosa-dosa yang masih kita lakukan gitu kan. Tapi Allah masih memberikan kita karunia. Ya. Allah memberikan kepada kita karunia untuk bisa ya, menerima hidayah dari Allah. Masya Allah, itu adalah karunia yang besar ya ketika kita bertemu dengan ustadz, ustazah, dai, daiyah, rasul ya, orang-orang yang menyerukan kita semua kepada Allah. Ya, mengutus seorang rasul Muhammad tengah-tengah mereka dan kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, ya, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya, jadi Rasul-Rasul itu diutus oleh Allah tadi untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran, ya, kemudian sunnah, hikmah, ya, hikmah, sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya, tadinya orang tuh sesat, jahil, sejahil-jahilnya, akhlaknya jelek, auratnya terbuka, lisannya kasar, kelakuannya juga membuat onar gitu ya, meresahkan masyarakat ya. Tapi ternyata Allah bisa kasih hidayah loh. Ya, jadi kita belajar ya bahwa kita nggak pernah tahu ya, hidayah Allah itu Allah mau kasih ke siapa aja tuh terserah Allah. Tugas kita tuh hanya mengajak, menyampaikan. Ya, sebagaimana para rasul itu mereka menyampaikan ayat-ayat kepada umatnya gitu ya. Bagaimana Rasulullah SAW juga menyampaikan ya, balighu anni walau ayah. Kita sampaikan, kita ajak orang. Kita ajak, nggak apa-apa yang datang sedikit segala macam, nggak apa-apa, terus ya.
kita ajak manusia sambil kita juga memperbaiki diri kita sendiri, bukan berarti terus kita nih jadi manusia yang maksum gitu ya. Yang maksum itu hanya Rasulullah gitu kan. Kita ini maksi ya, ahli maksiat ya, mungkin dari dosa mata kita, telinga kita, lisan kita gitu kan. Oleh karenanya kita disyariatkan istighfar ya, insya Allah. Jadi Allah ketika mempertemukan kita dengan orang-orang yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, itu adalah suatu karunia dari Allah. Ya, Masya Allah. Ya, kita beruntung, bersyukur kita tinggal di Indonesia, ya, yang masih banyak orang-orang soleh, solihah, orang-orang baik ya yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah gitu kan. Alhamdulillah kita bersyukur ya. Dan jauh lebih baik lagi juga ketika kita bisa ikut terlibat ya, terlibat menyampaikan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah ya, mengajak manusia sebanyak-banyaknya kepada Allah, mengajak manusia sebanyak-banyaknya agar kita bisa masuk ke surganya Allah sama-sama, berkumpul di Telaga Al-Kausar ya, bertemu dengan Rasulullah SAW ya, insya Allah ya, itu suatu hal yang luar biasa ya. Itu adalah semua adalah karunia dari Allah ya. Jadi jangan sampai kita tertipu bahwa ternyata karunia yang dikategorikan karunia oleh Allah itu bukannya harta yang banyak, bukannya kendaraan yang banyak, rumah yang banyak, atau anak yang banyak. Ukuran karunia dari Allah itu bukan itu gitu ya, tapi adalah berkumpulnya kita, bertemunya kita dengan orang-orang soleh, solihah, dengan ustadz, ustadzah, dai, daiyah gitu ya. Kita tetap bersama orang-orang yang baik, yang berdakwah di jalan Allah, itu adalah karunia dari Allah. Masya Allah. Alhamdulillah sudah di ayat yang terakhir, kebenaran itu datangnya dari Allah, dan jika ada salah dan kekurangan datangnya dari diri saya mohon maaf, mohon ampun. Al-afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakumullah khairan katsir Umi atas ilmu-ilmunya ya, luar biasa. Banyak yang bisa kita dapat, banyak yang bisa kita petik dari yang telah Umi sampaikan tadi. Insya Allah ya, berarti hidayah Allah, Rahman dan Rahimnya Allah itu sangat berharga ya Mia untuk kita gitu. Seorang yang tadinya kasar, tadinya sangat tidak ini ya, ketika hidayah Allah menghampirinya gitu, ketika kasih sayang Allah menghampirinya, maka berbalik 100% gitu ya. Baik, jadi teringat kemarin cerita, sempat baca artikel ya, seseorang yang sudah pernah hampir membunuh Rasulullah pun gitu ya, ketika hidayah datang, maka dia menjadi orang yang terdepan ya, barisan terdepan membela Rasulullah gitu ya, Umar bin Khattab. Tetapi ketika orang yang selama Rasulullah dari kecil gitu, menyayangi, melindungi Rasulullah, hidayah tidak datang sampai akhir hayatnya pun tetap ya di dalam kekafiran gitu, pamannya Rasulullah. Jadi kejarlah hidayah gitu ya. Mungkin hidayah tidak datang begitu saja gitu, tapi hidayah pun dikejar oleh kita. Baik, tafadhol kepada peserta kajian, apabila ada yang ingin ditanyakan kepada Umi, baik sesuai tema ataupun di luar tema, boleh. Ada Kanita, di sini ada Dena Zura, Bunda Lisa, Deocha, Kak Mahana Ayu, Bunda Nia, Kak Haya, Deputri kepada boleh ditanyakan kepada Umi. Boleh langsung raise hand atau dibuka mic-nya, tapi ya cek juga boleh ya. Kepada ada yang ingin bertanya.
perbedaan? Baik, jika tidak ada, Umi afwan saya bertanya tentang Bunda Nia ingin bertanya, Buan? Enggak, belum. Oh, belum. Baik, adakah perbedaannya antara memaafkan dan mengikhlaskan gitu ya? Kita sebagai perempuan kan kadang suka ada yang bilang, iya sih maafin tapi nggak bisa lupa gitu. Ada yang bilang gitu. Jadi apakah kita ketika memaafkan wajib juga berbarengan mengikhlaskan atau boleh memaafkan tapi lupanya lama atau bagaimana gitu nih perbedaan antara memaafkan dan mengikhlaskan. Baik, sebelumnya jazakumullah. Baik, Masya Allah ya. Jadi apalagi perempuan ya memang tadi ya memaafkan tapi nggak bisa melupakan gitu. Iya gitu, memang begitu ya. Apalagi perempuan itu kan ahli sejarah ya. Ahli sejarah kan orang mengenalnya gitu ya. Jadi kejadian apapun tuh kita biasanya lebih ingat daripada laki-laki gitu. Kalau laki-laki udah banyak lupanya, nggak ingat gitu kan. Oh iya gitu. Kadang laki-laki sampai tanggal pernikahannya aja nggak ingat gitu ya. Seperti itu sih. Kalau perempuan biasanya dia akan ingat tuh ya tanggal sekian, jam sekian, kamu tuh begini ya. Mungkin suaminya heran, kok ya masih ingat gitu ya. Kalau istrinya ingat, kalau suaminya udah lupa gitu kan. Nah, kalau perempuan biasanya daya ingatnya makanya dikatakan perempuan tuh ahli sejarah ya, karena dia akan ingat berbeda dengan laki-laki. Ya. Terus bagaimana? Apakah kita bisa melupakan? Melupakan mungkin enggak ya. Kita akan selalu ingat peristiwanya. Tapi ketika kita sudah memaafkan gitu kan, ya udah beda rasa gitu, udah beda rasa ya. Bagaimana Rasulullah SAW itu memaafkan, itu udah beda rasa. Ingat Rasulullah itu pernah perlakukan seperti ini gitu kan ya. Tapi Rasulullah memaafkan ya, dan ketika kita sudah memaafkan itu udah beda rasa, jadi maklum gitu ya, memaklumi ya. Tapi kalau misalnya kita masih enggak, tapi aku nggak pernah lupa, jadi berarti kita masih menyimpan dendam gitu ya. Ketika kita masih menyimpan dendam, itu berarti kita masih belum memaafkan ya. Kalau memaafkan itu ya udah kita maafin ya, memaafkan gitu kan, yang sudah lalu gitu kan. Tapi bukan berarti terus misalnya gini ya, ketika kita tahu seseorang itu zolim terus kita dizolimin terus. Misalnya gini, ada orang utang gitu ya, misalnya dalam hal utang gitu kan, ngutang ke kita nggak bayar, terus udah maafin, besok ngutang lagi maafin. Bukannya kayak gitu ya, bukan yang seperti itu ya maksudnya ya. Ketika kita sudah tahu misalnya, oh ini orangnya ternyata hubungan dengan uang dia nggak amanah, ya udah berarti jangan dikasih amanah uang lagi gitu ya. Itu yang udah lalu ya udah kita maafin, yang lalu udah kita maafin ya. Tapi untuk bersikap untuk ke depan ya kita tetap baik, tapi kita udah tahu bahwa dia tidak bisa amanah dalam hal uang misalnya. Ya udah berarti kita jangan kasih amanah dalam hal itu gitu ya. Jadi nggak mengambil ibrohnya, tapi kita ingat gitu kan, melupakan ya itu tadi, melupakan mah enggak gitu, tapi memaafkan udah lapang aja ya. Kayak misalnya ibu sama anak atau ya kan kita juga mungkin tadi kita kesel sama anak gitu kan ya. Oh, seharian dia udah begini, dia numpahin apa, dia udah ini, dia bertingkah apa segala macam gitu ya. Aduh, udah kesel banget. Tapi ketika dia udah tidur, kita kita maafin gitu. Kasihannya dia ketika dia lagi tidur, kita lihat dia gitu kan. Tadi dia dimarahin sama kita nyesel gitu kan ya. Nah, kita udah maafin kan? Nah, kita maafin ya kesalahan anak-anak kita maafin gitu kan, mau tidur kita ridho. Tapi kita masih ingat kelakuan dia tadi pagi gitu ya. Kelakuan dia tuh seharian kita masih ingat kan. Tapi rasanya kita udah kita maafin, ya udah kita udah gitu kan. Tapi udah beda rasa. Mungkin kalau tadi pagi kita ngomel-ngomel, kita kesel gitu misalnya. Tapi ketika udah memaafkan, ya udah gitu ya. Besok kita udah menyambutnya lagi dengan kasih sayang. Tapi kita nggak lupa kejadian yang kemarin, yang dulu-dulu. Kita dia pernah begini, terus tapi kita mau udah maafin, kita udah nggak ada bedanya. Mungkin ketika kita sudah memaafkan berarti kita udah nggak punya rasa emosi marah atau dendam gitu ya. Itu kali ya.
Tapi kalau melupakan memang enggak gitu. Ya, tapi kita bisa berdoa ya, kalau kita bisa berdoa minta sama Allah ya. Saya juga suka gitu, ya Allah ingatkan aku pada hal-hal yang baik saja, yang enak saja, dan lupakanlah aku ya dari hal-hal yang membuat aku tidak nyaman ya, yang membuat aku tuh nggak enak ya. Kita bisa minta sama Allah begitu dalam rangka untuk membahagiakan diri kita sendiri gitu ya, dalam rangka mencintai diri kita sendiri, ya enggak. Kalau kita ini ingat kejelekan orang terus, yang kita ingat-ingat, terus kita kesel, kita gondok, terus itu kan rugi kita sendiri ya kan, ya. Ya udah, kita maafin, kita berusaha, kita titipin sama Allah, ya Allah aku maafin, ampuni dosa-dosa dia ya Allah. Itu untuk apa? Dalam rangka menjaga kesehatan jantung kita sendiri, kembali lagi tadi, ya. Jadi mungkin kita ingat ya, nggak bisa lupa, tapi udah memaafkan tuh udah ini aja, nanti dia akan plong sendiri. Tapi kalau kita masih ada marah, nah berarti kita belum memaafkan, itu ya. Kalau kita masih ada marah gitu kan, masih ada dengki gitu, berarti kita belum memaafkan tuh, ya. Tapi kalau kita sudah hilang marahnya, kita udah, ya udah maafin aja, ampunin ya Allah, kita doain dia yang baik-baik gitu kan, ya. Maka apa namanya, itu udah memaafkan meskipun nggak bisa lupa gitu. Ya bukan berarti nanti ingat-ingat terus jadi marah lagi, ya nggak usah gitu kan. Ya udah maafin, cuma ya itu tadi, kita tahu misalnya si A itu orangnya seperti ini, si B si orangnya seperti ini. Jadi kalau dia nggak bisa amanah sama ketika kita cerita, kita curhat, oh ternyata curhatan kita diumbar kemana-mana gitu kan misalnya. Berarti kita tahu dia itu orangnya nggak bisa menerima curhatan. Berarti besok-besok kita jangan curhat lagi sama dia, kan gitu. Ya, jadi memori kita itu untuk mengambil pelajaran gitu, mengambil hikmah gitu kan. Oh, ketika kita berinteraksi dengan uang, misalnya orang itu dikasih, oh dia nggak amanah, oh berarti besok-besok jangan dikasih amanah uang lagi, kan gitu ya. Gitu saja ya. Jadi melupakan mungkin enggak gitu kan, pasti kita ingat, cuma udah beda rasa. Ya, baik. Jazakallah khairan katsir atas jawabannya. Berarti ini ya Mi ya, nggak apa-apa gitu kalau lupa. Kalau nggak lupa memang perempuan pasti ingat ya, tapi akan beda rasa antara memaafkan dan belum memaafkan. Lebih plong mungkin ya Mi ya, kitanya lebih legowo atas apa yang telah terjadi gitu ya. Meskipun memang kejadiannya kita tidak bisa lupa gitu. Baik, ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Umi, Tafadhol. Bunda Nia, Kanita, Dina Zura, Bunda Lisa, Kak Hana Ayu, Di Ocha, Kak Haya, Di Putri. Baik. Jika tidak ada, mungkin barangkali ditutup ya Mi ya. Iya. Baik, alhamdulillah ya. Acara demi acara telah selesai kita laksanakan. Semoga apa yang disampaikan oleh Umi bisa banyak kita ambil pelajaran ya, bisa kita praktikkan juga dalam kehidupan sehari-hari. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada seluruh peserta yang telah hadir pada hari ini. Insya Allah pekan depan kita kaji MBK seperti biasa. Saya juga mohon doanya ya untuk anak saya yang masih di rumah sakit saat ini ya, di kemarin sebetulnya untuk dari dokter yang megang infeksi pernapasannya sudah boleh pulang ya karena tidak ada infeksi. Cuman ada beberapa hal lain gitu yang harus kami siapkan di rumah ketika adik kalau mau pulang di rumah. Mohon doanya semoga Allah mudahkan gitu untuk mencari fasilitas itu untuk di rumah. Nah, baik. Dari saya sekian gitu ya, mungkin kita sama-sama tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dan wa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astagfirullahaladzim. Dari saya sekian, mohon maaf ya apabila banyak yang kurang berkenan. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Allah limpahkan keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya mungkin boleh fatwa dulu ya, sebelum ditutup. Boleh on cam, Bunda Kanita, Dena Zura, Bunda Lisa, Deocha, Kak Ayu, Rahaya, De Putri, boleh silahkan dibuka on cam-nya ya, untuk yang tidak berhalangan. Kanita pakai laptop nggak ya Kak? Pakai, Boleh minta tolong ya Kak ya? Iya, boleh. Baik, dipandu oleh Kanita.